Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mensimulasikan sebuah peralatan yang diberi nama double pipe heat exchanger. Alat ini banyak digunakan di industri kimia maupun di aplikasi-aplikasi yang lain, di mana untuk heat exchanger double pipe ini terdiri dari dua pipa konsentrik ya. Yang satu sebagai anulus, yang satu berada di dalamnya ya. Di mana fluida dingin dan fluida panas itu dibatasi oleh dinding pipa yang berada di bagian dalam. Untuk mensimulasikan double pipe heat exchanger ini ada beberapa bagian ya. Bagian pertama adalah kita akan mensimulasikan clean overall heat transfer coefficient, di mana di dalam double pipe heat exchanger yang akan kita simulasikan itu hanya mempertimbangkan pipa dalam keadaan bersih atau tanpa adanya kerak atau skill ya, di permukaan dinding baik pipa maupun anulusnya. Untuk simulasi ini kita mengacu ke example 61 ya, di buku proses heat transfer yang dikarang oleh Kern ya. Buku ini diterbitkan tahun 50 ya, namun buku ini masih dipakai sampai dengan sekarang ya. Ada edisi kedua di buku ini, namun saya tidak memilikinya. Yang saya miliki adalah yang terbitan tahun 50 ya. Di dalam bab 6 yang membahas tentang double pipe heat exchanger, ini ada contoh yaitu double pipe benzene toluene exchanger, di mana benzen sebagai fluida dingin ya, bersuhu masuk 80 derajat Fahrenheit ini akan dipanasi oleh toluen yang suhunya lebih tinggi, yaitu 160 derajat Fahrenheit. Jadi benzen ini akan dipanasi dari 80 derajat ke 120 derajat, dan toluennya akan mengalami pendinginan dari 160 derajat ke 100 derajat Fahrenheit, di mana alirannya adalah aliran counter current. Properti fisik ini disebutkan sebagian untuk gravity ya, spesifik gravity atau densitasnya, sedangkan untuk properti fisik yang lain dapat ditemui di appendix maupun tabel. Nah, untuk mendesain heat exchanger ini, ini ada Fouling factor ya, yang dipertimbangkan sebesar 0,001 ya untuk setiap aliran, dan pressure drop yang diperbolehkan adalah 10 PSI baik di anulus maupun di dalam pipa. Nah, heat exchanger yang dipergunakan adalah menggunakan pipa IPS ya, di mana untuk pipa anulus berukuran 2 inch IPS, sedangkan untuk yang bagian pipa adalah 1/4 inch, di mana panjang satu hairpin itu adalah 20 feet ya. Kita diminta untuk menentukan berapa hairpin yang dibutuhkan. Nah, di dalam buku proses heat transfer ini, cara yang dipergunakan adalah menggunakan empirical method. Saya tidak akan membahas perhitungan di dalam buku Kern ini. Nah, para pemirsa bisa mempelajarinya sendiri ya. Intinya di dalam buku Kern ini diselesaikan terlebih dulu. Tahap pertama adalah heat balance ya, kita selesaikan heat balance, kemudian kita menghitung log min temperature difference ya. Kemudian kita
memisah mana yang ada di inner pipe ya, dalam hal ini benzen karena flow rate-nya lebih besar sehingga dia menempati luas penampang yang lebih besar ya. Ini luas penampangnya 0,01 di mana laju alir benzennya adalah 9820 sedangkan toluene 6300 ya, sehingga toluene menempati bagian anulus yang luas penampangnya lebih kecil. Nah, di dalam buku Kern ini singkatnya adalah kita menentukan atau menghitung ini heat transfer coefficient ya. Di mana heat transfer coefficient ini secara empirik itu dirumuskan untuk aliran turbulen itu adalah sekian ya, karena Reynolds number kita 6500 dan yang satu 9000 ya. Ini sudah turbulen sehingga kita menggunakan persamaan ini ya. Persamaan ini, atau kita bisa menggunakan grafik ya seperti di buku Kern. Nah, hasil yang diperoleh adalah heat transfer coefficient ya, baik di dalam anulus maupun di dalam pipa, di mana heat transfer coefficient ini adalah inti dari metode empirik ya, yang dipergunakan di buku proses heat transfer. Sedangkan nanti di CFD tidak mengenal heat transfer coefficient ini ya. Karena heat transfer coefficient ini kalau di CFD itu diperoleh dari aliran fluidanya. Jadi CFD itu menghitung simultan ya, antara fluid flow atau transfer momentum dan sekaligus menghitung transfer panas ya. Sehingga transfer panas yang di CFD itu hanya menggunakan thermal conductivity fluid ya, dalam menghitung atau mensimulasikan proses heat transfernya. Nah, dari langkah nomor 9 ini kita bisa memperoleh ini ya, clean overall coefficient ya, sebesar 156. Harga ini agak berbeda ya dengan harga yang ada di buku Kern, karena di buku Kern itu angka-angkanya dipotong ya. Satu, angka-angkanya dipotong sehingga berbeda dengan angka-angka yang saya hitung menggunakan Microsoft Excel ya. Dan untuk heat transfer coefficient kalau di buku Kern itu menggunakan grafik ya. Menggunakan grafik, sedangkan kalau ini kita menggunakan persamaan. Jadi akan ada perbedaan angka-angka ini. Akan ada perbedaan angka-angka. Nah, perhitungan di buku Kern itu menghasilkan clean overall coefficient itu sebesar 156 ya, sehingga dari sini kita bisa menghitung luas area yang diperlukan, yaitu Q dibagi dengan heat transfer coefficient dikalikan dengan LMTD. Jadi ini adalah luasan perpindahan panas yang diperlukan kalau heat exchanger itu dalam keadaan bersih ya, begini. Nah, untuk external surface per foot length ya, heat exchanger ini untuk pipa 1/4 inch adalah V kali D ya, ini adalah luasan, ini keliling ya, ini kan keliling, nanti dikalikan panjang 1 feet itu diperoleh luasan per foot length-nya adalah 0,435 feet persegi per feet, sehingga panjang yang kita perlukan adalah luasan total dibagi dengan luas per foot length-nya, yaitu sebesar 85 feet atau sekitar 25,9 meter. Nah, panjang inilah yang akan kita jadikan acuan di dalam mensimulasikan double pipe heat exchanger ini menggunakan ANSYS ya.
Jadi ukuran pipanya adalah ini yang kita pergunakan ya. Ini untuk anulus dan ini adalah untuk pipe-nya dan panjangnya adalah 25,9 meter ya. Nah, di dalam CFD nanti kita akan buat geometrinya, yaitu double pipe heat exchanger-nya akan kita buat, kemudian kita buat mesh-nya atau grid generation-nya. Kemudian dari mesh ini nanti akan kita bagi 3 bagian ya. Yang pertama adalah bagian anulus, kemudian bagian cup, ini adalah dinding pipanya sebenarnya ya. Yang nanti di sini ini heat transfer secara konveksi ya. Kemudian ini secara konduksi dan di dalam pipa juga secara konveksi ya. Nanti kita bagi menjadi 3 bagian. Nah, nanti tiap bagian ini akan kita gabung di ANSYS Fluent. Nah, ini adalah geometrinya nanti seperti ini ya. Ini adalah double pipe heat exchanger-nya. Intinya adalah kita membuat pipa anulus ya, dengan ukuran ini sudah saya konversi ke meter ya, dari inci ke meter. Ini adalah diameter, kemudian ini adalah jari-jari. Jadi kita bikin yang besar dulu ya, yang besar dulu. Jadi kita bikin pipa anulusnya terlebih dulu, kemudian nanti kita menggunakan slice, teknik slice material. Ini untuk pipa bagian luar, sedangkan ini untuk pipa bagian dalam, sehingga nanti hasilnya akan seperti ini ya. Ini adalah pipa bagian dalam yang berisi fluida dingin yaitu benzen, kemudian ini adalah dinding cupnya ya, kemudian yang ini adalah fluida panas yang akan diisi oleh toluene ya. Kita buat slice material ada kotak di sini supaya mesh-nya bisa dalam bentuk heksahedral ya. Baik, sekarang kita akan mulai saja bagaimana kita men-setting simulasinya, mulai dari membuat geometri. Kita buka workbench seperti biasa. Ini workbench-nya sudah terbuka seperti biasa. Kita mulai dengan geometri menggunakan desain modeler. Kita mulai dengan membuat silinder dengan jari-jari sebesar sekian. Ini untuk anulus ya. Untuk anulus besar sekian, dan panjangnya adalah yang kita dapat dari perhitungan tadi. Untuk QC ya, kita buat di sini. Ini add material, kemudian generate ya. Kita besarkan. Ini gambarnya perbandingan antara diameter dan panjang. Itu diameternya kecil, panjangnya sangat panjang, jadi nanti harap berhati-hati saat kita mau membuat ini ya, membuat grup untuk garis, kemudian grup untuk face, itu nanti hati-hati. Ini saya besarkan dulu, kemudian kita bikin lagi create cylinder slice material ya. Ini bukan add tapi slice. Nah, ini panjangnya sama, cuman diameternya ini diameter OD pipa ya. Oh, ini oke, generate. Nah, ini ya sudah terslice. Kemudian lagi create primitive cylinder, juga sama, slice material. Ini panjangnya
terus diameternya adalah ID pipa ya. Ini sudah saya konversi ke meter semua. Oke, generate. Nah, jadi ini nanti ini bagian pipanya, bagian dalam, ini kemudian dinding pipanya atau dinding cupnya, kemudian yang ini nanti terisi, yang bagian ini adalah anulus terisi oleh fluida panas. Ini fluida dingin di sini. Kemudian untuk memperbaiki kualitas mesh nantinya kita membuat kotak primitive box ya, Z-nya biru, Z-nya yang ini ya, panjangnya, kemudian ukurannya adalah ini ya, ini ya, 8 mili. Ini min 0,008, ini juga sama 8 16, dua kalinya H clear 16 di sini 1,6 cm 6 cm. Nah, kemudian ini juga slice material ya, ini kelihatan ya, ini kotak ini generate. Nah, kemudian untuk melakukan slice berikutnya adalah menggunakan plane ya. Ini untuk memotong supaya ini memotong diagonal ya. Ini new plane ya. Point and edge, point misalkan ini pakai point, edge-nya yang ini. Nah, itu plane 4. Kemudian satu lagi from point and edge, pointnya yang ini, kemudian edge-nya yang ini ya. Nah, apply, generate. Nah, kemudian kita slice menggunakan plane 4, slice, bukan all body kecuali yang kotak ya. Jadi ini kontrol ditekan, klik yang ini, apply, generate. Nah, sudah terbagi dua. Kemudian kita slice lagi menggunakan plane 5, bodinya kecuali yang kotak. Nah, sudah terbelah jadi 4 ya. Jadi ini tahap untuk persiapan nanti membuat mesh. Nah, ini ya. Nah, ini. Kemudian kita akan memberikan seleksi terhadap nama ya, nama. Ini karena ini counter current, maka kita buat ini ya, nama-nama boundary conditionnya ya. Kalau menurut yang saya berikan ini kita membuat garis dulu, grup garis untuk mengatur meshnya, kemudian baru grup boundary condition. Ini panjang itu ini maksudnya ini ya, panjang itu. Ini kita view-nya kita ubah jadi wireframe dulu. Nah, ini klik 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Nah, ini ada yang belum. Nah, ini ada 16 kira-kira ya. Ikan 1 2 3 4 masing-masing 4, ada 4 berarti 16. Ini kita create name selection.
apply. Nah, 16 sudah betul. Ini kita beri nama panjang, generate. Terus kemudian jari 1, jari 2, jari 3, lingkar. Jari 1 itu yang ini yang 1 kita besarkan dulu. 1 ini yang nanti harus hati-hati. 1, kemudian ini ya. Ups, bentar ya, ini enggak jelas. Bentar, ini agak diputar sedikit. Ini kita atur tampilannya, kita klik ini Z. Nah, supaya gini, supaya enak berhadapan. Terus ini kita ubah Z explain supaya kita bisa mudah memilih dari sini ya. Nah, ini garis 1, 2, 3, 4. Ini kita create name selection dulu, apply. Ini jari 1 gitu ya. Nah, ini yang bagian Z, tapi yang di baliknya kita belum pilih. Nah, ini caranya gini. Ini perlu kita balik ya. Ini perlu kita balik, caranya begini. Terus kemudian ini dikecilkan ya. Nah, yang bagian sini yang belum kita pilih tadi. Ini tinggal diputar sedikit. Nah, diputar sedikit kemudian kita besarkan. Nah, ini 4 edge ya. Nah, ini tadi kita klik kontrol, kemudian kita ini bentar, kontrolnya dilepas dulu. Ini kita klik ya supaya nggak aktif, dan klik kontrol, kita klik ini, kontrolnya tetap ditekan ya. Nah, kemudian kontrolnya dilepas. Nah, baru kita apply. Nah, ini 8. Ini sudah sisi Z0 sama sisi Z 25 meter tadi sudah terisi semua. Nah, kemudian kita generate. Nah, kemudian kita coba yang jari 2 itu yang ini ya. 1, kontrolnya ditekan. 2, 3, 4 ya. Kita create name selection. Ini jari 2. Nah, kemudian ini ya, ini yang satunya, yang sisi satunya. Ya, kita putar sedikit. Kemudian ini kita kecilkan ya, yang bagian sini. Nah, ini kita besarkan. Nah, kita besarkan ya. Ini kita klik di sini, dan ini kita nonaktifkan. Kita tekan kontrol, kita tekan ini, apply 8. Dan yang jari yang satunya, sebelumnya kita generate dulu, dan kita klik ini, kita create name selection jari 3 ya. Terus kita begini, ini kita besarkan, terus kita putar sedikit. Nah, ini kita nonaktifkan,
kita tekan kontrol sekali lagi, lalu diklik. Nah, ini apply ya. Terus kemudian yang ini ya, generate dulu. Ini yang konformal ya. Ya, ini kita create name selection, kita beri nama lingkar. Bagian sini besarkan, kita nonaktifkan, kita tekan kontrol. Apply, ada 32 garis. Generate. Kemudian kita buat ini ya, boundary conditionnya sekarang. Boundary conditionnya pipe in. Nah, terserah kalau ini saya pilih ini face ya, ini sebagai saya pilih pipe inlet. Nah, ini name selection, kita pipe inlet, apply, generate. Berarti yang ini adalah annulus outlet karena counter current. Ini yes, annulus outlet gitu ya. Nah, sedangkan ini ini di generate dulu. Sedangkan ini adalah sisi samping dinding tube-nya ke dinding pipanya ya. Ini kita tube side gitu ya. Nah, kemudian yang satunya ini kita putar sedikit, jadi kita besarkan. Kita putar sedikit lagi. Nah, kita geser. Nah, ini kita nonaktifkan, kembali ke sini, kita tekan kontrol lagi ya. Nah, ini tube side ada 8 ya, face. Nah, ini ada 8 face. Generate. Nah, kemudian karena pipe inletnya sudah, maka di sini adalah pipe outlet. Ini create name selection, ini pipe outlet. Kemudian generate, sedangkan yang ini adalah annulus inlet. Ya, generate. Ya. Setelah itu kita akan mengatur dindingnya ya. Ini adalah dinding dalam annulus ya, karena kita menganggap adiabatik ya, jadi hanya satu dindingnya saja, dinding annulusnya bagian dalam saja. Nah, kemudian kita klik, ini kita beri nama annulus
generate ya. Nah, selanjutnya kita akan memilih ini dinding untuk cup ya, nullus wall, kemudian kita hide dulu ini supaya kita mudah memilihnya. Ini kita hide body, dan ini juga kita hide, ini kita hide juga. Nah, kemudian kita pilih ini ya. Nah, ini ini kita beri nama ini cup wall outer ya. Nah, generate. Kemudian yang ini kita yang bagian dalam kontrol ya, kita beri nama ini cup wall inner yang nanti sekaligus sebagai dinding pipe ya. Nih generate. Oke, coba kita lihat di sini, ini dinding. Oke, anulus sudah selesai ya. Jadi untuk kondisi bata sudah. Nah, sekarang kita akan lihat ini kita bagi zonanya ya. Ini maaf, ini kita klik paste dulu. Ini dan ini adalah zona fluid ya, from new part. Nah, ini fluid ya. Ini adalah bagian inner pipe ya, atau bagian pipe gitu saja ya, pipe itu. Nah, kemudian yang ini adalah bagian cupnya, solid ya. Sedangkan yang ini adalah bagian anulus fluid. Ini lurus. Nah, ini generate. Oke ya. Nah, ini ada 3, anulus, pipe, wall atau tube ya, dan pipe. Tahap membuat double pipe heat exchanger-nya sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan untuk membuat gridnya ya. Nah, tapi sebelumnya kita simpan terlebih dulu ya. Kita simpan terlebih dulu proses heat transfer ini ya, beri nama clean. Oke. Nah, kemudian kita sekarang ke mesh ya. Ini kita hubungkan ke sini ya. Ini meshnya kita double klik. Ini meshnya sudah terbuka ya, coba kita besarkan. Oke. Nah, ini ya, kita besarkan, kita atur meshnya ya. Meshnya kita atur, ini sudah jadi ya, sudah oke. Meshnya kita atur dengan cara insert sizing ya. Sizingnya
panjang ya. Ini name selection, panjang. Kemudian ini number of division, ini no ya. Kemudian ini kita beri hard ya. Kita buat dulu ya, nanti kita atur berapa number of divisionnya. Ini kita duplicate satu, duplicate kedua ya, untuk panjang jari 1, jari 2, jari 3, kemudian satu lagi nanti untuk yang lingkar. Kita edit jari 1, ini kita edit dulu namanya jari 2, ini kita edit jari 3, ini kita edit lingkar. Dan ini yang jari, ini kita pilih jari 1, ini kita pilih jari 2, ini kita pilih jari 3, ini kita pilih lingkar. Nah, tinggal nanti kita tinggal membagi berapa ini jumlahnya ya. Kemudian satu lagi kita insert untuk metodenya kita pilih dulu select all untuk semua domain perhitungan ya. Apply. Ini tidak otomatis tapi multi zone supaya nanti bentuknya hexa. Oke. Nah, pembagiannya adalah sebagai berikut. Panjang kita bagi 1500, kemudian jari 1 ini 6, jari 2 4, jari 3 6, lingkarnya 8 ya. Nah, ini name selectionnya ini ya seperti tadi, pipe inlet, annulus outlet, tube side ya. Pipe outletnya di seberang sana, annulus inletnya di seberang sana, ini annulus wall, ini tube wall, benar ya. Oke, tinggal kita generate. Ini bikin meshnya perlu waktu agak lama. Kita bisa klik di sini untuk mengetahui progresnya ya. Nah, ini meshnya sudah jadi, tapi perlu kita lihat ini bentuk meshnya aneh, nggak seperti yang lain ya. Yang lain ini kan kotak bagus gitu ya, rapi. Kalau ini tidak bagus. Nah, caranya begini, mesh insert face meshing ya. Kita pilih yang bagian sini tadi yang nggak bagus ya. Oke ya. Nah, ini coba kita mesh ya di bagian sini. Ini kita pilih, kita mesh di bagian sini. Ini clear unselected body, kita clear dulu yang bagian ini ya. Kemudian kita generate mesh on selected body. Nah, ini hasilnya sudah rapi ya, sudah rapi. Nah, ini sudah rapi. Nah, ini berarti sudah selesai, meshnya sudah selesai. Coba kita ekspor mesh, fluent, ekspor. Beri nama clean, example 61 clean. Nah, ini ada peringatan, ekspornya gagal ya. Bentar, ini, nah ini ya,
ada peringatan ekspornya gagal. Nah, karena gagal inilah, maka kita akan membagi ini menjadi 3 bagian. Ya. Kemudian nanti di masing-masing akan kita gabung di Fluentnya. Ya. Jadi caranya begini. Ini kontak ini kita suppress. Ya, kita suppress. Kita generate, oke. Kemudian kita buat mesh 3 untuk annulus ya. Kemudian kita buat lagi ini untuk cube-nya ya. Kemudian kita buat ini untuk pipe-nya sesuai dengan namanya ini tadi ya. Ini tadi geometri ada 3 pipe, cube, annulus. Oke. Nah, kemudian ini kita hubungkan ke sana ya. Kemudian ini kita update. Nah, kalau sudah centang hijau berarti sudah oke. Ini juga kita hubungkan ke sini. Oke, ini kita hubungkan ke sini. Nah, kita coba setting untuk tiap-tiap bagian. Pipe dulu misalkan. Nah, ini sudah terbuka untuk bagian pipe. Ini tertulis pipe ya di sini, pipe. Kita coba besarkan dulu ya. Pipe. Lalu kita suppress atau nonaktifkan bagian ini, bagian cube dan bagian annulusnya. Nah, sehingga ini tinggal bagian pipe-nya saja ya, tinggal bagian pipe-nya saja. Kemudian boundary condition-nya coba kita beri nama yang lain ya. Ini ya, ini nah ini saya hilangi ya. Jadi ini kalau bisa di remove ya. Oh jangan, ini sudah, ini karena sudah ada ya. Oke, ini yang belum ada ini pipe outlet ya. Kemudian tube side. Oke, ini enggak ada ya. Sebentar. Ini kita mulai dari panjang untuk ngatur ini ya. Kemudian jari 3, kemudian lingkar, kemudian pipe inlet, oke. Pipe outlet di sebelah sana. Nah, yang belum itu ini dindingnya. Coba kita pilih dindingnya. Nah, ini ya. Terus kita putar sedikit. Ini agak susah ya. Susah. Bisa terbalik. Nah, ini terbalik, sudah terbalik. Kita pilih ini lagi. Nah, ini kita beri nama lightning selection ini ya, pipe wall. Pipe wall ini nanti sebenarnya sama ya dengan tube wall inner sama ya. Oke. Nah, nih. Kemudian ini kontaknya sudah suppress ya. Kalau
kita ingin cek ini, kalau ini harusnya silang semua ya. Nah, oke, sudah silang semua, kita bisa ekspor ini, ekspor mesh Fluent. Nah, ini ya. Ini bagian pipe clean. Nih, clean. Oke. Nah, ini ya, successful. Oke, kemudian kita coba yang cube-nya. Nah, ini sudah terbuka cube-nya. Kita coba besarkan. Besarkan geometri, yang pipe kita suppress, yang annulus kita suppress. Nah, ini tinggal bagian pipe-nya. Kita cek di bagian ini, boundary condition-nya, panjang oke. Ya, panjang oke. Jari 2, kemudian lingkar oke. Cube side oke, ini ada 2 ya, bagian sini, bagian yang ini sama bagian yang seberangnya. Kemudian cube wall, nah ini cube wall outer sudah ada, cube wall inner sudah ada, sudah lengkap. Ini bisa kita ekspor. Clean. Oke. Nah, ini ya, successful. Kita kecilkan, dan yang terakhir adalah bagian annulus. Kita double klik. Ini sudah terbuka. Sudah terbuka. Kita suppress bagian pipe dan bagian tube-nya. Nah, ini tinggal bagian annulus. Ya, connection-nya ini sudah silang semua. Oke, tinggal kita lihat boundary condition-nya, panjang, jari 1, lingkar, annulus outlet di sini, annulus inlet sebagian ini. Nah, ini ya, ini adalah annulus inlet di bagian seberang. Nah, ini adalah annulus bagian wall. Nah, yang belum adalah yang annulus bagian ini, dinding yang bagian dalamnya ya. Coba kita pilih sekarang, 1, 2. Sebentar, ini agak sulit. Nah, ini dindingnya. Nah, kita pilih ini. Nah, ini ada 4. Name selection, kita pilih annulus wall inner. Oke. Ya, wall inner. Oke, kita ekspor. Annulus clean. Save. Nah, ini successful. Baik, sampai dengan di sini
semua proses untuk membuat geometri dan melakukan meshing sudah selesai. Nah, setelah ini kita akan menggabungkannya di Fluent. Ini kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu. Oke, kemudian ini kita tutup satu demi satu. Atau langsung aja ini ditutup. Nah, terus kemudian ini ditutup semua. Nah, udah kita buka Fluentnya, kita baca mesh. Ya, prosesi transfer bagian pipe dulu. Nah, ini ya. Nah, ini sudah terbuka. Kita coba lihat bagian cell zone dan boundary condition. Ini fluid ya, sudah betul. Ini zona fluid. Ini nama otomatis yang di-generate oleh Fluent. Kita sederhanakan menjadi pipe ply. Terus kemudian boundary-nya, nah ini ya, ini pipe inlet, sudah velocity inlet sudah oke. Pipe inlet ya. Kemudian internal ini kita sederhanakan, interior pipe ply. Kemudian out, ini pressure outlet sudah betul. Ini kita sederhanakan. Plus kemudian ini, nah ini bukan wall, tapi ini kita ubah menjadi interface ya, karena dia menjadi pembatas antara domain fluid ya dengan domain solid, yaitu bagian tube. Pipe itu fluid, sedangkan tube itu solid. Nah, batasnya itu nanti ada dua, batas yang miliknya pipe dan batas yang miliknya tube. Tapi batas itu daerahnya sama. Nah, itu harus diubah menjadi interface. Nah, ini interface ya. Ini interface pipe wall interface. Oke. Dan kita buka yang bagian tube ya. Ini bagian tube-nya. Kita buka. Nah, ini sudah selesai, muncul peringatan. Nah, ini ya, some zone IDs have changed ya, karena kita punya daerah yang sama tapi namanya berbeda, sehingga ID-nya harus diubah secara otomatis oleh Fluent. Nah ini ya, tube mesh-nya ini oleh Fluent dibaca sebagai fluid. Nah, ini harus kita ubah. Klik kiri. Nah, ini kita ubah, type-nya bukan fluid tapi solid ya. Nah, ini tube. Oke, apply. Terus kemudian, nah ini wall-nya. Nah, ini ya, tube side. Nah, ini tube bagian samping. Ini hanya mengubah nama saja karena dia tetap wall. Kemudian tube wall inner. Nah, ini tube wall inner ini sama dengan pipe wall. Nah, ini harus kita ubah menjadi interface. Nah, ini kita ubah apply. Oke ya. Nah, ini ya. Kemudian ini juga sama, ini adalah nanti yang berbatasan juga dengan anulus. Ini kita ubah ke interface juga. Nah, ini kita sederhanakan namanya. Apply.
apply, close. Ya, interiornya bagian cup ini kita sederhanakan juga namanya, interior bagian cup, apply, close. Nah, kemudian kita buka yang bagian anulus link ya. Nah, sudah terbuka. Nah ini kalau anulus memang benar dia bagian apa, fluid. Nah, ini fluid ya, sedangkan namanya anulus. Kemudian nah ini bagian interior. Nah ini kita sederhanakan juga. Jadi sekarang kita punya 3 zona ya, 2 fluid dan 1 solid. Nah ini ya, 2 fluid dan 1 solid. Nah sekarang ini velocity inlet juga sudah otomatis langsung untuk anulus inlet ya, anulus inlet. Oke, sebagai velocity inlet, kemudian outlet. Nah ini anulus outlet sudah merupakan pressure outlet. Oke, apply, close ya. Nah sekarang wall, anulus wall ini hanya miliknya anulus ya, sehingga tidak perlu kita ubah, tetap dia bagian wall. Apply. Nah cuman yang ini, nah ini bentar, maaf ini keliru, diubah dulu ya, ini diubah ke interface. Nah ini ya, jadi anulus wall ini nanti daerahnya sama dengan tube wall outer ya, pipe wall sama dengan tube wall inner ya. Nah nanti di sini kita buat interface. Nah ini anulus wall inner ini sama dengan tube wall outer. Nah ini interface antara anulus dan tube. Ini create. Nah sudah terbentuk. Kemudian ini adalah interface antara pipe dan tube-nya. Nah ini sudah jadi ya. Kita close, coba di sini kita kembali ke sini. Nah ini ya, ada 2. Nah ini muncul. Nah ini adalah batas antara anulus dengan tube ya. Nah ini juga sama, 2 bagian yang sama. Ini juga demikian, ini batas antara tube dan pipe ya, ini sama zonanya ya. Sekarang kita akan mulai setting ya, kondisi operasinya dan materialnya ya. Kita mulai dari sini, general, ini steady state, pressure base biarkan saja, modelnya nah ini yang penting energinya di on. Nah oke, viscosnya SST omega biarkan saja. Kemudian material, nah material ini kita gunakan benzen dan toluen. Ini Fluent database, kita cari benzen. Nah ini benzen liquid ya, copy. Kemudian ini sudah ada benzen liquid. Kemudian kita mencari toluen. Kita terlanjur toluen. Nah ini toluen liquid ya, copy.
Kemudian untuk cupnya terbuat dari stainless steel. Nah, ini ada steel, kita copy, close ya. Nah, sekarang kita akan coba setting propertinya sesuai dengan ini, sesuai dengan yang ada di buku Kern ya. Jadi mulai dari specific heat, viscosity, thermal conductivity, density ya, kita akan setting, kita samakan dengan yang digunakan di buku Kern. Nah, di buku Kern itu satuannya adalah satuan British atau satuan US ya, BTU, pound, feet. Ini sudah saya konversi menjadi satuan internasional karena Fluent ini defaultnya adalah satuan internasional. Nah, ini sudah ada di dalam spreadsheet yang sudah saya siapkan. Jadi untuk steel ya, density. Nah, ini ada perbedaan ini harganya. Ini 8.000, ini 7.800. Oke. Terus kemudian CP. Nah, ini copy. Nah, ini di sini. Ya. Kemudian thermal conductivity. Ini ya. Nah, ini. Oke. Kalau sudah, ini di change atau create. Nah, ini sudah berubah angkanya. Kemudian kita ubah yang bagian benzen, density. Density-nya untuk benzen ini ya. Density. Kita ubah di sini. Kemudian specific heat. Kemudian thermal conductivity dan viscosity. Ini untuk benzen sama change create. Kemudian untuk toluene density-nya yang ini. Kemudian specific heat-nya yang ini. Kemudian thermal conductivity-nya yang ini. Dan viscosity. Nah, ini. Oke. Oke ya, ini tinggal change. Nah, udah. Material sudah disetting. Oke, close. Kemudian tinggal ini anulus. Anulus ini adalah toluene ya. Apply. Close. Kemudian bagian pipe adalah benzen. Ini seperti yang ada di sini tadi. Ini ya, inner pipe benzen, hot fluid, anulus untuk toluene. Ini benzen, apply, close. Kemudian tube-nya adalah steel. Nah, ini IPS, apply, close. Nah, sekarang kita set boundary condition ya. Anulus inlet. Nah, ini anulus inlet ini sudah saya konversi ya menjadi meter per sekon. Jadi anulus inlet ini dengan kita mengetahui density, maka kita bisa mengetahui ini ya volumenya ya, ini ya, ini
Dengan kita mengetahui density, kita bisa menentukan kecepatan linearnya atau linear average ya, dengan cara massa ya dibagi dengan densitas dan dibagi dengan luas penampang. Itu dapatnya ini, dan ini sudah saya konversi ke meter per second. Jadi ini adalah, nah ini isinya velocity magnitude ya. Kemudian untuk, nah ini hydraulic diameternya yang ini, hydraulic diameter ya. Untuk annulus itu adalah ini ya, ID min OD, ID annulus min OD pipe-nya. Ya. Suhunya, nah suhunya masuknya adalah 160 Fahrenheit. Jadi ini kita ubah temperatur F ya, 160 apply. Jadi kecepatan masuk, hydraulic diameter, dan thermal sudah kita setting. Oke, close. Pipe inlet, thermalnya adalah suhunya masuk 80 tadi, kemudian momentumnya, nah ini ya, ini adalah yang ini adalah hydraulic diameternya. Oke. Kemudian velocity-nya adalah ini, miliknya bensin. Nah ini 1,4. Oke. Apply. Thermal sudah, momentum sudah, close. Nah kemudian kita setting sekarang ini annulus wall, ini adiabatik ya, heat fluxnya 0, tube side-nya juga adiabatik ya, heat fluxnya 0. Nah kemudian yang ini sekarang, nah ini kan harus kita, ini yang bagian penting ya, karena ini batas antara dua zona yang berbeda, maka kita couple, kita set ini couple dan ini still apply. Oke, otomatis shadow-nya sama atau bayangannya sama ya. Oke, sekarang yang kedua, yang bagian ini thermal, ini still couple apply ya, otomatis ini juga sama ya, sama, close. Nah sampai di sini settingnya untuk boundary condition sudah selesai. Sekarang kita setting solution methodnya. Ini presto, couple, presto, second order, ini off. Oke. Kemudian report definisinya, coba kita amati temperatur ya, temperatur di bagian outlet, annulus outlet ya, ini annulus out temp di konsol ya, temperatur statik. Oke, dan satu lagi area weighted average, ini untuk pipe out temp, temperatur bagian pipe. Print to console. Oke ya,
kemudian residualnya ini kita kecilkan, ini juga kita kecilkan, nggak perlu kita print di konsolnya. Oke, nah ini kemudian di report plotnya. Edit, ini namanya kita sederhanakan ya, ini pipe-nya ke sana. Nah ini kita sederhanakan, out temperatur, nah ini ya, terdiri nanti atas dua, suhu anulus dan suhu pipa ya, keluar. Oke, nah yang ini kita delete, close, dan kita lakukan inisialisasi. Nah, kita close dulu, initialize hybrid. Oke, setelah itu kita coba simpan dulu, lebih dulu ya, kita simpan clean. Oke, nah baru kita running. Kita geser dulu, ini katakanlah 400 ya, calculate. Nah ini mulai dia mengkalkulasi ya, kita biarkan saja. Ini residualnya, ini outlet temperaturnya ya, kita biarkan, kita tunggu sampai dia nilainya konstan. Nah ini di iterasi ke 63 ini sudah mulai bahwa suhu pipe-nya lebih tinggi ya daripada suhu anulusnya. Nah ini kita tunggu dan tidak ada reverse flow ya, kita tunggu sampai nilai keduanya ini konstan. Nah karena ini suhunya ada yang minus, coba ini kita stop dulu, kemudian kita atur ya, kita atur tampilan ininya, skalanya ini, skala plotnya ini. Caranya di sini, ini kita atur aksisnya, Y-nya tidak auto range, tapi minimum 80 sampai dengan 170 gitu ya, apply. Terus ini kita kecilin, ini bukan, nah ini sudah load. Oke, apply. Nah ini ya 110, kita close. Oke, kita lanjutkan simulasinya. Nah ini sudah
mulai konstan ya, tapi kita tunggu dulu sampai benar-benar konstan. Nah, ini kira-kira kita simulasikan sampai 660 iterasi. Ini residualnya sudah konstan dan outlet temperaturnya juga sudah konstan ya. Jadi untuk pipe outnya ini ya, jadi average report surface integral area weighted temperatur untuk annulus outlet dan pipe outlet. Nah, ini ya, annulus outletnya itu sekitar ini ya, 97, sedangkan kalau menurut ini ya, menurut Kern ini itu adalah 100 ya, 100. Jadi kalau kita bandingkan ini outlet temperatur ya, ini annulus ya, bagian annulus, ini Kern, dan ini si FD. Nah, sebentar, ini kalau Kern itu bagian annulus ya. Nah, ini 100. Kemudian nanti ini bagian pipe outletnya itu 120. Nah, untuk CFD annulusnya ini ya 97,7. Nah, ini. Dan untuk pipe-nya ini ya 121. Nah, ini sehingga difference-nya ya, min 100 per ini ya 2,3% ya. Fahrenheit sama ya. Nah, kemudian ini ya 1,38%. Nah, sekarang heat transfernya ya, heat transfernya nah, untuk mengetahui heat transfernya kita ini sudah saya konversi dari sini, dari BTU ke watt, ini Kern ya. Kemudian untuk CFD itu caranya begini, kita klik flux ya, kemudian setup total heat transfer rate. Nah, ini kita klik di bagian itu punyanya tube-nya ya, annulus wall inner ya. Kemudian kita, ini kalau ini berarti nggak bisa kita hitung dari ini, mungkin kita hitung dari sini ya. Nah ini ya 50465. Nah ini ya, copy, tapi nggak perlu pakai minus karena minus itu hanya arah saja ya. Nah ini, nah
Ini bedanya ya, jadi bedanya sekitar 3,14%. Kalau lihat suhunya ini nampaknya terlalu panjang ya, jadi kita setting panjang segini, ini terlalu panjang. Jadi kalau nanti menurut kalau kita ingin tepat ini 100 ini atau 121 ini kurang pendek sedikit gitu. Tapi ini it's okay ya, jadi kita setting ini. Nah, ini adalah profil temperaturnya. Ya, ini ya. Kemudian untuk panasnya ini ya. Nah, kita hanya beda 3% antara empirical method oleh Karen dan CFD. Nah, nih bedanya. Sedangkan untuk profil residualnya kita lihat, nah ini sudah konstan ya, sudah sangat kecil, sudah bagus ini, sudah sangat kecil ya, di kira-kira 10 pangkat min 5. Nah, coba kita sekarang bikin profil ini, profil suhunya ya, profil suhunya. Nah, caranya kita bikin line ya, line. Nah, ini line 0 ya, ini berarti di pipe ya, di tengah-tengah pipe, line ini pipe. Kemudian 26 ya kira-kira, 26 create. Nah, ini coba kita plot, exit plot, arahnya adalah ke arah Z, ini adalah temperatur ya. Nah, line ya, nah, line pipe. Nah, ini coba saya aksesnya saya atur, Y nya, nah ini ya, Y nya dari 70 misalkan gitu ya, sampai 170. Nah, ntar ini load. Nah, ya nanti yang ini kan pipe ya, pipe yang dingin ya. Nah, ini sebentar, X nya coba sampai 20. Nah, X nya, nah ini, nah ini ya, ini profil. Jadi ini inlet untuk pipe ya, kira-kira suhunya 80, kemudian keluarnya 120. Nah, sekarang kita buat garis untuk yang anulus ya. Untuk garis anulus kita buat di antara OD dan ID ya, posisinya OD pipe dan ID anulus. Jadi hasilnya ini ya, ini garis ya di antara OD pipe dan ID anulus, jadi di tengah-tengahnya. Ini create line anulus. Ini
Nih, ini adalah untuk pipe ya. Ini untuk apa? Anulus. Anulus masuknya di 160 ya. Keluarnya sekitar berapa ini? 100 ya. 98,07 ya. Gitu. Ini kita copy. Nah, ini profilnya, profil suhunya ya. Jadi toluene in masuk, ini toluene keluar. Ini benzen masuk ya, 80 suhunya, keluarnya 120. Jadi sangat mirip ya, hasil yang diperoleh dari kern dan hasil yang diperoleh dari CFD. Kita juga perlu memeriksa tentang model turbulen ya, dengan cara menghitung aset maksimum untuk turbulen Y+. Turbulen Y+, wall Y+. Nah, ini kita lihat anulus wall ya. Terus kemudian bagian ini, nah ini ya. Nah, ini kemudian ini untuk bagian cup yang berhubungan dengan anulus, dan ini cup yang berhubungan dengan bagian pipe. Nah, kita hitung, oh berarti bukan yang ini tapi yang ini ya, yang shadow-nya. Nah, ini angkanya masih di antara 30 sampai 300, sehingga model K omega dalam simulasi ini masih sesuai ya, karena wall Y plus-nya masih di range yang diberlakukan oleh K omega turbulence model. Kita simpan terlebih dulu, right case ini ya, clean. Kita simpan dengan nama ini. Oke. File mulai dari pembuat geometri, kemudian meshing sampai dengan running ya, dalam bentuk file case and date serta paparan dan Excel. Itu bisa saudara akses di sini ya, di site Google site saya Dimensional Fluid Dynamics, di bagian paling bawah, di bagian ini. Nah, ini ya, double pipe heat exchanger ya, semua ada di sini. Sudah saya siapkan filenya di sini, dan ini adalah paparan, dan ini adalah Excel. Yang ini adalah yang Excelnya ya. Nah, perhitungan Excelnya ada di sini semua. Demikian dari saya, ini semua ini. Kemudian setelah kita simpan ya, kita bisa exit. Nah, nanti saudara atau para pemirsa bisa mengaksesnya di sini ya. Demikian, terima kasih.